Dari pembicaraan tadi ada yang resah sekali karena katanya bangsa ini udah mau pecah gitu. Tapi ada yang optimis. Ada yang optimis. Kepada yang optimis memang saya sampaikan lebih dulu, yang optimis itu memang sewajarnya optimis karena dasar ideologi negara Pancasila itu di Indonesia sangat kokoh dan tidak akan tergantikan. Sudah pernah dicoba diganti melalui berbagai pemberontakan bersenjata, itu mudah sekali ditiadakan. Sudah pernah dicoba melalui jalur resmi di konstituante, silakan kalau mau ganti Pancasila. Pemilu tahun 99 silakan dirikan partai kalau mau mengganti Pancasila. Sesudah pemilu kalah juga yang mau mengganti Pancasila itu keseluruhannya kalau digabung itu cuma 12%. Yang lain tetap ingin ke Pancasila. Jadi dari sudut ini kita optimis, kita ini bersatu. Bagi Islam sendiri menjadi penunjang ini pluralisme berdasar Pancasila ini karena Islam sendiri mengatakan keberbedaan itu adalah fakta, ciptaan Tuhan. Tadi sudah mengatakan ciptaan Tuhan, walau sya'allahu la ja'alakum ummatan wahidah. Kalau Allah mau manusia ini satu aja kok. Ini karena Allah menciptakan perbedaan agar kamu bekerja dengan baik dan bekerja sama. Itu satu. Jadi jangan pesimis kalau soal kekokohan Pancasila. Tapi ya yang resah itu memang ada alasannya. Persoalannya itu apa sih? Persoalannya itu bukan soal apa namanya perbedaan primordial yang menajam. Tidak ada menurut saya. Tidak ada siapa coba yang mau sekarang tidak suka terhadap perbedaan itu. Umat Islam sudah jelas mendukung. Yang ada sekarang itu ada persoalan ketidakadilan. Persoalan tidak tegaknya hukum, persoalan kesenjangan itu persoalannya. Kalau mau ngelola negara itu selesai, tidak usah diskusi lagi tentang pluralisme, sudah selesai. Sudah diuji oleh tindakan gerakan bersenjata, sudah diuji oleh perdebatan konstitusional, sudah selesai. Nah, jadi persoalannya sekarang ini adalah kita mau menegakkan keadilan yang di berbagai lini itu lumpuh. Saya tidak katakan pemerintah saja, tapi di yudikatif, pengadilan, kepolisian, kejaksaan, dan berbagai lembaga lain. Nah, tapi ini sekarang begini, kalau kita bicara keadilan lalu dituduh, wah ini anti pluralisme. Apa hubungannya? Tidak ada. Kalau kita bicara penegakan hukum, keadilan, tidak ada urusannya dengan Cina, tidak ada urusannya dengan non-Muslim. Tidak ada, ini keadilan, ketidakadilan. Itu yang diperjuangkan. Nah, celakanya sekarang ini kadangkala orang lalu genit. Gitu. Genitnya itu gimana? Kalau bicara keadilan tidak berani. Kenapa? Dituduh apa? Anti pluralisme. Iya tuh, orang sekarang teman-teman sendiri juga kalau kita bicara keadilan dikritik, diserang rame-rame. Ini anti pluralisme, padahal yang diperjuangkan itu keadilan. Bukan soal perbedaan, diskriminasi, perbedaan kulit, perbedaan agama. Keadilan yang kita perjuangkan. Nah, itu satu. Jadi sekarang ini banyak orang yang terserang penyakit gagah-gagahan. Kalau pluralisme itu lalu merasa hebat sendiri, dianggap orang lain tidak pluralis gitu, tidak anti kebenekaan. Itu omong kosong semua, tidak ada. Di bawah itu tidak ada itu urusan agama. Bahwa di bawah itu resah, iya itu, tapi bukan soal pluralisme, bukan soal perbedaan, bukan soal diskriminasi gitu. Nah, itu juga kaitannya yang ditanyakan Pak Lukman tadi. Misalnya dalam hukum tata negara, dalam memilih pemimpin, bolehkah memilih berdasar agama? Boleh. Pasal 29, pasal 28, setiap orang berhak memilih, berhak dipilih. Konvensi internasional ya tentang hak sipil dan hak politik, ECOSOC menyatakan berhak memilih siapa saja berdasar ikatan primordial sekalipun karena itu hak. Nah, oke, itu undang-undang dasar. Mari kita lihat Bung Karno, siapa yang merasa pengikut Bung Karno kadang-kala tidak tahu bahwa Bung Karno itu memilih berdasar agama, disuruh oleh Bung Karno. Gini ini pidato Bung Karno 1 Juni. Pak Bagus Hadikusumo, tidak usah nuntut negara Islam, ini negara Pancasila. Tapi kalau orang Islam ingin agar di Indonesia ini keluar hukum-hukum Islam, rebutlah kursi-kursi kepemimpinan di Dewan Perwakilan Rakyat agar hukum-hukum di Indonesia ini masuk aspirasi Islamnya. Itu kata Bung Karno. Baca nanti pidato 1 Juni. Sebaliknya, hai kamu orang Kristen semua, kalau kamu ingin di Indonesia ini ada letter Kristen di dalam
pembuatan hukum, rebutlah kursi-kursi kepemimpinan agar pemimpin itu di Dewan Perwakilan Rakyat mengarahkan nilai-nilai Kristen itu. Saudara, jadi kalau bicara pluralisme itu jangan, kalau memang pengikut Bung Karno, inilah pidato Bung Karno, nanti coba dibuka sesudah pulang. Pidato Bung Karno 1 Juni tahun 1945 itu. Terus dengan begitu, jadi boleh sajalah memilih berdasar agama boleh, tidak memilih berdasar agama juga boleh. Maka Bung Karno mengatakan kalau kamu ingin gitu, silakan. Kalau kamu tidak ingin juga enggak apa-apa. Bicara yang benar lalu diserang rame-rame, ini anti pluralisme, anti Pancasila. Apanya yang anti Pancasila? Memang begitu pidatonya Bung Karno sejak dulu, yang pertama itu. Dan sekarang itu dicetak sebagai pedoman. Misalnya kalau di PDI ada pidato Bung Karno 1 Juni 19 yang sudah diberi. Di situ juga dicatat pidato Bung Karno yang begitu aslinya. Yang terakhir, Mbak Balkis, dengan demikian apa sih persoalan kita sekarang ini? Menegakkan keadilan, menegakkan hukum. Itu yang harus diprioritaskan dulu. Karena menurut saya kalau hukum, keadilan sudah tegak, lebih dari 50% persoalan di negara ini selesai. Yang sisanya itu terpotong-potong ke berbagai sektor yang sifatnya ad hoc. Hukum dan keadilan dulu. Kalau hukum keadilan sudah ditegakkan, miskin bersama-sama orang Indonesia itu tidak apa-apa kok. Ini kan sudah miskinnya tidak rata. Yang suka kaya sekali sini, ya marah dong orang. Bukan karena pluralisme, bukan karena apa gitu. Sekira itu. Karena kalau hukum tidak tegak, ini kuncinya. Kalau hukum tidak tegak akan terjadi public distrust. Ya. Itu bukan untuk Prof. Mahfud ya. Public distrust. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi masalah itu sebetulnya tidak ada yang bahaya, Pak. Yang bahaya itu salah menyikapi masalah. Ujian di sekolah tuh nggak ada yang bahaya, orang tidak lulus karena salah jawabannya. Halo? Sepakat? Nah, jadi saya tidak terlalu cemas dengan masalah di negara ini. Yang dicemaskan kita nggak ngerti masalahnya apa. Dari tadi saya rada serem, ini masalah konflik agama. Asa enggak, Pak. Beneran. Saya ikut aksi-aksi itu, Bapak dengar sendiri bagaimana begitu yang mau ke katedral, yang mau nikah dengan sukacita. Kita jaga, kita iring-iringi, dan nggak ada beban di hati kita. Jadi salah tuh yang menganalisa ini masalah agama. Enggak tuh, ini mah masalah satu, seperti kata Pak Mahfud, ada rasa gitu ya. Ini ada yang rada kurang adil nih. Nah ini nyesek di sini. Yang kedua, masalah akhlak sebetulnya, Pak. Dan masalah gorengan. Jadi digoreng sekarang segala urusan, Pak. Masa tuh terus saya digoreng, Pak, sekarang. Kurang apa coba, Pak? Cuman ngomong kalau orang tidak bisa mengendalikan lisannya, maka akan bisa jadi sumber masalah, bukan jadi sumber. Waduh, digoreng tuh, digoreng jadi apa? Ya, tapi pipi luar katanya. Ulama kok jadi tukang kompor. Lah kan udah wajar suruh ngejaga lisan, benar. Jadi masalahnya sekarang itu ada grup gorengan, Pak. Apa namanya, the bulliers atau apa tuh? Tapi nggak apa-apalah, mungkin mereka kerjaannya itu, dan nggak akan berkurang kemuliaan dengan dibully. Ya, justru mereka walaupun enak, Pak, tapi ya mudah-mudahan mereka dapat hidayah. Bah, pokoknya sekarang saya mau sederhana, dari tadi teori semua. Jadi harus gimana? Satu, kalau saya mau boleh ngasih saran, nggak usah banyak nuntut orang lain, berubahlah. Mending tanya, saya itu bagian dari masalah atau saya bagian dari solusi? Semua orang, termasuk Pak Jokowi, Pak Menteri-Menteri ini, saya, maaf ya, Pak Plas, Pak Mahfud, siapa? Ya, Pak Karni, apalagi tenang-tenang, biar bahaya tuh bicaranya ya. Saya juga sama mikir, Pak, Arya Agim teh bagian dari masalah di negeri ini atau bagian dari solusi? Karena nggak bisa kita memperbaiki orang lain kalau kita nggak kenal siapa diri kita sendiri. Sama Pak Ahok juga, kalau bisa, saya teh bagian dari solusi atau bagian dari masalah? Kalau orang udah berani gitu aja, kita punya perasaan
ke depan akan rada bagus. Tapi kalau ini harus ini kayak teori-teori garing, Pak. Teori itu dari dulu juga udah ada. Garing itu kering ya. Kriuk-kriuk atau? Ya seperti sekarang pembawa acara gitu. Ini bagian dari solusi atau bagian dari saya kan dari tadi lihat ke sini terus ya. Maaf ya Mbak. Bapak lihat sini, jaga pandangan Pak. Menteri Agama lihat ke sini. Teruskan jangan. Teruskan. Yang kedua tuh Pak, kita harus mikir. Jadi perbedaan tuh nggak ada masalah Pak. Benar-benar saya bisa melihat di bawah itu ya. Enggak tuh kita dengan yang beda agama nggak ada masalah sama sekali. Yang jadi masalah adalah emosi nih menghadapi perbedaan. Kan udah diciptakan Allah kita berbeda Pak. Saya itu lahir gara-gara ibu bapak saya beda. Allah tuh menciptakan Adam dan Hawa, bukan Adam dan Asep. Maaf yang namanya sama ya. Serius Pak. Jadi perbedaan mah nggak ada masalah. Yang jadi masalah tuh emosional tidak menyikapi perbedaan. Coba Pak lihat ya. Orang yang dikritik di emosi. Nah itu yang jadi masalah tuh, bukan perbedaannya. Nah ini mungkin yang harus kita evaluasi. Gimana sih saya menyikapi perbedaan pendapat, perbedaan keinginan. Nah biasanya kalau orang udah nggak bisa nahan emosi, itu jadi masalah perbedaan tuh. Makanya kita perlu orang-orang yang kalau mau jadi pemimpin tuh ada kursus kematangan pribadi, kursus kedewasaan. Karena masalah tuh perbedaan itu udah banyak sekali. Kalau tiap beda jadi masalah, udah hancur tuh Pak. Ambek-ambekannya terus udah gitu punya kedudukan. Ini kan lebih bahaya Pak. Halo? Setuju nih? Jadi tolonglah evaluasi bersama nih, emosional atau tidak. Itu Pak, pada waktu Twitter saya dibajak nih Pak Menteri ya. Langsung curhat ya. Tetep saya enak Pak. Teori mah enak, gampang, maafkan. Aslinya masih gede gini Pak tetap. Tapi sesudah saya pikir kalau saya ngambek, saya jengkel, saya jadi bagian dari masalah lagi. Nah, ada yang ketiga Pak. Jadi yang sesudah saya bagian masalah atau solusi, bagaimana menghadapi perbedaan. Nah ini Pak, tentang bahwa kita ini punya tanggung jawab untuk generasi sesudah kita. Jadi kita ngomong-ngomong kayak gini, tapi pikirannya jangan kita aja. Gimana anak cucu kita nanti di depan? Jangan hanya sibuk mikirin rumah kita, kesenangan kita. Itu gimana anak cucu kita menderita atau enggak sesudah kita lewati masa hidup ini. Kan kelihatannya ini wajah-wajah bakal meninggal, maaf ya. Bahkan ada yang tidak begitu lama lagi. Coba acungkan tangan. Saya udah 55 tahun, gak kerasa udah tua. Kalau jatah 63 tinggal berapa tahun lagi? Ya kalau jatah 57 2 tahun lagi. Saya mewariskan apa? Saya jadi ingat itu tuh Pak, kakek-kakek tua tuh. Dia menggali-gali tanah, nanam korma. Sampai gemeter gini Pak. Ditanya, kakek udah tua, nanam korma, korma tumbuh, kakek meninggal. Kapan makan kormanya? Apa kata kakek ini ke khalifah? Khalifah, bukankah kita makan kurma sekarang jasa dari orang-orang terdahulu yang sudah tiada? Bukankah kita menikmati kurma sekarang jasa dari orang terdahulu? Mengapa kita tidak menanam untuk masa yang akan datang anak cucu kita? Saya masih suka mikir gitu Pak, anak saya, cucu saya, gimana nanti nasibnya di negeri ini? Nah, makanya Bapak Ibu, mumpung diberi amanah, jabatan, kedudukan, apalah topeng-topeng yang nggak jelas kayak gitu di dunia sebentar ini ya, jangan centil, itu kan cuma topeng, benar? Jabatannya sebentar, hisabnya berat. Pikir apa warisan kita buat generasi yang akan datang. Sepakat hadirin? Nah, khalifah terpesona. Ya Allah, kata khalifah tuh, ini kakek benar. Bukankah saya sekarang dapat kerajaan juga? Warisan dari pendahulu saya. Kakek benar. Pengawal, ambilkan uang 2 kantong dirham, dinar.
Kek, terimalah sebagai rasa syukur saya, kakek sudah mencerahkan saya. Si kakek ngomong begini, alhamdulillah, baru juga menanam, sudah berbuah. Begitu.